motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Christine. Saya adalah seorang mahasiswa aktif dari kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang diet saluran cerna bawah. Selamat menyaksikan. Saya Agustina Christine dengan NIM 221041001. Pada hari ini kita akan membahas tentang diet saluran cerna bawah. Topiknya adalah yang pertama, pengertian diet saluran cerna bawah, yang kedua tujuan diet, yang ketiga syarat dan prinsip diet, dan yang keempat contoh kasus saluran cerna bawah beserta dengan penyelesaiannya. Nah, apa sih diet saluran cerna bawah itu? Diet saluran cerna bawah atau yang juga dikenal sebagai diet rendah serat atau diet rendah residu adalah jenis diet yang direkomendasikan untuk mengurangi iritasi dan mempercepat pemulihan pada kondisi medis tertentu yang mempengaruhi saluran cerna bagian bawah, seperti kolitis, divertikulitis, atau setelah operasi usus. Diet ini melibatkan mengurangi konsumsi serat, biji-bijian, dan makanan yang sulit dicerna, serta meningkatkan asupan cairan untuk mencegah sembelit dan mengurangi ketidaknyamanan pada saluran cerna. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit dari saluran cerna bawah, yaitu ada usus inflamatorik, diare, kolitis, dan divertikulitis. Penyelesaiannya, usus inflamatorik merupakan peradangan terutama pada ileum dan usus besar dengan gejala diare disertai darah dan lendir. Nah, penyebab dari usus inflamatorik ini yaitu infeksi virus atau bakteri atau bisa juga parasit, dan bahkan faktor psikologi. Yang selanjutnya adalah diare. Diare ditandai dengan frekuensi buang air besar dengan konsisten cair lebih dari 300 ml dan terjadi minimal 3 kali sehari. Diare ini juga berhubungan dengan jamur, bakteri, virus, dan penurunan fungsi absorptif mukosa usus. Yang selanjutnya ada kolitis. Kolitis merupakan peradangan pada rektum dan kolon yang terutama mengenai lapisan mukosa usus besar dan menyebar ke seluruh daerah yang terkena. Penyakit ini dapat ringan, sedang, dan bahkan parah. Tanda khasnya yaitu diare berdarah bercampur dengan mucus. Selanjutnya ada divertikulitis, merupakan peradangan yang terjadi akibat penumpukan sisa makanan pada divertikular. Gejala-gejalanya ada kram pada bagian kiri bawah perut, mual, kembung, muntah, konstipasi atau diare, menggigil, dan demam. Topik yang ketiga ada tujuan diet. Yang pertama, memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit, mengganti kehilangan zat gizi dan memperbaiki status gizi kurang, mencegah inflamasi dan iritasi lebih lanjut, mengistirahatkan usus pada masa akut, mengistirahatkan usus untuk mencegah perforasi, mencegah akibat laktasi, dan makanan berserat tinggi. Nah, selanjutnya ada syarat dan prinsip diet. Yang pertama, energi sesuai kebutuhan. Protein yang disesuaikan kebutuhan 10 hingga 15% dari total energi atau diberikan 1,2 hingga 1,5 gram per kilogram BB per hari. Lemak cukup 20 hingga 25% dari kebutuhan, diutamakan sumber MCT. Karbohidrat cukup dari kebutuhan energi. Selanjutnya, suplementasi folat, B6, B12, kalsium, dan vitamin D. Konsumsi makanan dan porsi kecil dengan frekuensi sering. Pada fase akut, pasien dipuaskan dan hanya diberi nutrisi parenteral. Bila fase akut teratasi, pasien diberikan diet bertahap, mulai dari makanan cair atau cair jernih bila divertikulitis. Hindari makanan yang banyak mengandung biji-biji kecil seperti tomat, jambu biji, dan stroberi karena dapat menumpuk pada divertikulat. Nah, ini dia contoh saluran cerna bawah. Seorang laki-laki berusia 49 tahun dengan berat badan 60 kg dan tinggi badan 165 cm. Pada tanggal 2 Maret 2024,
pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan BAB sakit disertai darah, perut melilit sejak 6 hari terakhir, BAB pagi hari lembek, BAB sekitar jam 11 berlendir, serta selalu merasa sakit sebelum dan sesudah BAB. Dokter mendiagnosa pasien menderita penyakit kolitis dan dimasukkan ke ruangan perawatan melati kelas 2 dan buatlah menu seharinya. Nah, sebelum membuat menu diet sehari, kita harus menghitung kebutuhan khususnya. Yang pertama, saya mendapatkan energi yang dibutuhkan sebesar 2318,06. Protein yang dibutuhkan sebesar 86,92 gram. Lemak yang dibutuhkan sebesar 64,39 gram. Serta karbohidrat yang dibutuhkan sebesar 347,70 gram. Menu hari ini saya membuat bubur tepung beras dan juga loaf tahu. Untuk selingan pagi saya membuat puding coklat. Pada makan siang saya memberikan nasi tim, pepes ikan nila, sup bayam, serta buah potong pepaya. Untuk selingan siangnya saya membuat pancake pisang. Untuk makan malam saya membuat nasi tim, sup ayam presto, dan juga buah potongnya alpukat. Jadi total asupannya untuk energi 2211,64 dengan persentase 95,40%. Untuk proteinnya 91,91 dengan presentasi 105,74%. Untuk lemak 58,76 dengan persentase 91,25%. Dan untuk karbohidrat 344,67 dengan persentase 99,12%. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang diet saluran cerna bawah. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.